dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau mempersatukan kami pada hari ini. Kami mohon semoga Engkau mendampingi kami. Semoga dalam pertemuan doa bersama ini, Engkau senantiasa mendampingi kami. Engkau juga membuka pikiran kami untuk menyelami kehadiran-Mu dalam doa koronka. Dan kami juga belajar dari Yesus Putramu untuk siap menolong seperti yang Dia lakukan sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya menggunakan kesempatan ini untuk bisa memberikan pengajaran tentang eh, bahan pada hari ini yang akan kita lihat bersama. Continue to share, oke. Layarnya kelihatan ya? Kelihatan, Pastor. Ya. Fokus kita pada eh, pengajaran dan juga renungan kita adalah menolong orang kecil. Dan ini saya dasarkan diri pada bacaan Injil hari ini dan juga dari kehidupan Santa Faustina yang peka terhadap orang-orang kecil seperti yang dialami oleh Yesus. Tapi juga Santo Gregorius Agung yang hari ini kita kenang juga orang kudus yang punya andil besar terhadap orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai. Maka kita akan lihat ke hal yang pertama adalah eh, mari kita coba untuk memandang Yesus. Eh, dari Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44 kita menemukan sebuah kisah yang sangat indah, yaitu bahwa Yesus setelah dia mengajar di dalam sebuah sinagoga di Kapernaum. Jarak antara sinagoga dengan rumah Petrus itu sangat dekat. Maka wajar saja bahwa pertama Yesus mengajar dalam sinagoga atau dalam rumah, eh, kemudian membuat orang begitu terpukau karena kebijaksanaan yang dia miliki, dan juga membuat orang merasa bahwa kok Yesus ketika mengajar itu beda ya sama guru-guru kebijaksanaan mereka, maestro-maestro mereka. Kenapa? Karena Yesus itu masih muda, usia 30-an tahun, tapi ajarannya setiap kata, diksi yang dia pilih itu penuh dengan kuasa dan wibawa. Dan ini betul-betul membuat mereka sangat kagum dan takjub kepadanya. Lalu setelah dia mengajar dan menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, dia keluar dari rumah doa itu atau sinagoga itu, dan sambil berjalan keluar, dia dimintai tolong. Kenapa? Karena mertua dari Simon Petrus itu sedang sakit demam, menggigil, dan pasti kita bisa tahu ya orang-orang kalau sakit demam seperti apa. Dan wanita ini juga tidak punya nama, tidak diberitahu namanya siapa. Yang jelas bahwa dia adalah mertua dari ibu mertua dari Simon Petrus ini. Dan ketika Yesus dimintai tolong, ya wajar saja Yesus langsung ke sana. Karena apa? Karena rumahnya Petrus itu di Kapernaum itu selalu dipakai sebagai markas pertemuan mereka. Dia bersama murid-muridnya sering ngumpul-ngumpul di situ setelah mereka pergi pulang tetap di rumah. Maka ketika Yesus mengatakan rumah, sebetulnya bukan rumah dia, tapi rumah Petrus sendiri. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam rumah itu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mendengar ajakan mereka untuk minta tolong. Dia masuk dan langsung berdiri di samping. Ya, dia berdiri di samping mertua dari Simon Petrus. Kemudian dia menghardik demam, lalu demam itu hilang. Wanita itu menjadi sembuh seketika dan dia bisa bangun dan melayani Yesus dan para muridnya. Nah, kita melihat ya dari gambar ini ya eh, sebuah gambar yang menarik sebenarnya. Ya, mungkin sebelumnya wanita ini bukan berhadapan begini, tapi dia tidur, ya kepalanya mungkin lebih ke sana, ya, sehingga Yesus berdiri pas di samping. Tapi ketika dia bangun baru berdiri berhadapan seperti ini.
Nah, mari kita coba lihat sikap Yesus dan jawaban dari wanita itu. Ketika Yesus dimintai tolong, ya dia keluar dari sinagoga atau rumah ibadat, lalu langsung menuju ke rumah Simon Petrus sambil dia dimintai tolong. Tolong dong, ibu mertua dari Simon Petrus lagi sakit nih. Yesus itu tidak mengatakan, waduh sorry ya, sebentar ya, saya kan baru keluar dari rumah ibadat. Sebentar aku istirahat sebentar lah. Tidak. Yesus langsung masuk ke rumah, lalu berdiri di sisi, bukan di belakang, bukan juga di depan, tapi di sisi. Kenapa Yesus bersikap seperti itu? Yesus kalau berdiri di belakang, tentu itu membuat wanita ini menjadi takut. Kalau dia berdiri dari depan, juga membuat wanita ini jadi takut. Dia kan lagi demam. Maka pilihan Yesus adalah berdiri di samping seperti gambar ini. Di sampingnya adalah Petrus, dan tentu ini adalah istrinya Petrus. Ya. Jadi berdiri di samping. Ini satu sikap yang sangat luar biasa. Seorang yang mau menolong, dia bukan ada di belakang. Dia juga bukan berdiri di depan, tapi berdiri di samping, dan dia merasa senasib, seperjuangan dengan orang yang mau dia tolong. Itu yang Yesus mau tunjukkan kepada kita. Lalu, eh, satu hal lagi, kenapa Yesus berdiri di samping? Ini membuka pikiran kita bahwa kalau kita menolong memang harus demikian. Kita tidak bisa berdiri di tempat yang jauh dan kita mengatakan, saya menolongmu. Tidak. Tapi kalau berdiri di samping, kita itu seimbang, sama. Ya, kadang-kadang kita itu tertantang sebenarnya ketika kita mengatakan kita menolong, tapi kita berdiri di tempat yang jauh. Seorang yang kita tolong itu sangat membutuhkan bukan soal apa yang akan kita kasih, tapi yang penting adalah kehadiran kita, our active presence. Kehadiran kita yang aktif seperti Yesus di samping perempuan ini dan menghardik demam dari perempuan ini luar biasa. Inilah penolong. Jadi berdiri berdampingan, kemudian ini adalah satu bentuk pertolongan. Kadang-kadang itu orang itu kita tolong bukan dalam hal materi, tapi kita punya waktu untuk berdiri dan mendengar orang tersebut. Dia yang sakit ketika kita mengunjungi dia, dia bisa jadi sembuh. Itu bukan berapa uang yang kita kasih kepada dia untuk bayar rumah sakit, bukan berapa buah ya di tempat buah untuk kita bawa kasih dia. Itu nomor yang kedua. Yang penting adalah apakah kita bisa hadir, ikut merasakan atau berempati atau ikut merasakan penderitaan orang itu dan lain sebagainya, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Lalu satu sikap Yesus yang lain adalah dia menghardik demam. Yesus memarahi demam itu. Manusia itu punya nilai yang sangat tinggi. Maka yang Yesus lihat adalah manusianya. Sedangkan penyakitnya itu dia usir. Jadi ini, ya, maka kita lihat kalau seorang yang kerasukan setan, maka manusia itu menjadi pilihan. Tuhan Yesus mengeluarkan setan itu dari manusia. Ketika wanita ini sakit, yang dia keluarkan adalah sakit demamnya itu. Manusianya tetap punya nilai. Nah, ini juga mengundang kita untuk memperhatikan bahwa manusia itu pada dirinya sendiri memiliki nilai. Nilai kehidupan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Maka itulah ya yang dilakukan oleh Yesus, menghardik demam. Ya. Kemudian respons dari perempuan adalah sifat yang segera. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, wanita itu segera bangun dan melayani mereka setelah dia sembuh. Jadi kita lihat bahwa ketika seorang itu merasakan pertolongan dari Tuhan, merasakan kasih dari Tuhan, jawaban dia adalah dia perlu bangkit, perlu bangun, ya, supaya bisa menolong.
Bangun itu memiliki makna hidup baru yang biasa bisa dimiliki oleh seseorang setelah dia duduk, dia perlu berdiri, bisa bereksodus, bisa keluar dari dirinya sendiri untuk bisa menolong orang-orang lain. Jadi wanita ini juga bangun dan menolong. Menolong siapa? Menolong kaum kecil. Siapa kaum kecil itu? Yesus itu selalu mengatakan murid-muridnya adalah orang-orang kecil. Maka kita melihat di sini, Yesus sendiri memperhatikan wanita sebagai orang kecil, dan orang kecil itu ketika ditolong oleh Tuhan, dengan sendirinya dia juga ikut menolong orang-orang kecil yang lain. Nah, kita eh, belajar dari Yesus. Dia selalu berkeliling dan berbuat baik. Kisah para Rasul bab 10 ayat 38. Dia berkeliling dan berbuat baik. Yang kedua, dia menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir setan. Dan setan-setan itu bahkan tetap mengaku Yesus sebagai anak Allah. Dan yang ketiga adalah dia terus mewartakan Injil sebagai kabar sukacita atau kabar baik. Jadi Yesus apa yang dilakukan sebagai mujizat, entah yang dilakukan untuk mertua dari Simon Petrus, ibu mertua Simon Petrus, dan lain sebagainya, yang Yesus lakukan betul-betul adalah wujud cintanya kepada manusia. Maka mari kita coba masuk dalam kehidupan Santa Faustina. Santa Faustina itu memiliki perhatian yang besar juga kepada orang-orang kecil. Perhatian kepada kaum lemah, terutama mereka yang sakit. Dan apa yang dilakukan oleh Faustina? Yang dilakukan adalah dia menunjukkan sikapnya sebagai seorang pendoa dengan berdoa dan mendoakan sesama yang sakit. Nah, doa apa yang paling manjur? Doa yang paling manjur yang dianjurkan oleh Santa Faustina ketika mendoakan orang-orang kecil adalah doa koronka. Ini yang selalu kita doakan setiap jam 3 sore atau jam-jam di luar. Juga kita tetap bisa mendoakan doa koronka. Dan kalau kita masuk dalam buku diary-nya, buku harian Santa Faustina, nomor 687 yang sangat dikenal, juga masih banyak nomor yang lain, tapi di sini saya tampilkan nomor 687 di mana kita lihat ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, daraskanlah tanpa henti koronka atau caplet yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi ini permintaan dari Tuhan, supaya Faustina bisa melakukan itu. Mendoakan orang kecil, mendoakan orang-orang berdosa, bisa dilakukan dengan doa koronka. Maka daraskanlah, Yesus engkau adalah andalanku. Itu yang selalu kita sebutkan ya. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita mendaraskan doa koronka ini tanpa henti. Ya, tanpa henti. Karena itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri kepada Santa Faustina. Dan dilanjutkan, barang siapa mendaraskan doa koronka akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Nah, kalau mau mati dengan bahagia, doa koronka ini adalah salah satu jalannya. Maka, oma-oma, ingat baik-baik ya. Kalau doakan doa koronka itu doa sungguh-sungguh. Ya. Jadi ini bukan Pastor John yang ngomong ini. Ini Santa Faustina yang tulis dalam buku hariannya. Ya, jadi saya ulangi lagi, barang siapa mendaraskannya, mendaraskan doa koronka, akan menerima kerahiman yang besar sekali pada saat kematiannya. Artinya kematian itu menjadi bahagia. Maka hendaklah kami para imam, itu diingatkan juga, hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa, sebagaimana harapan terakhir untuk beroleh keselamatan. Jadi ketika orang mengaku dosa, kami juga boleh memberikan wejangan kepada mereka untuk mendoakan doa koronka sebagai tebusan atas dosa-dosa mereka. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mau mendaraskan koronka ini satu kali saja, jangan dua kali, satu kali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahimanku
yang terbatas, yang tak terbatas. Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terbatas. Aku juga ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang berharap pada kerahimanku. Nah, 687 ini benar-benar sebuah eh, nomor yang sangat indah, dan ini adalah bagaimana sikap menolong dari Santa Faustina kepada orang kecil. Tadi kita lihat bukan hanya orang-orang sakit, tapi pendosa pun ketika mendoakan doa koronka, mereka bisa selamat. Kemudian yang kedua itu dari 929. Dari diary atau BHSF 929 juga saya hanya ambil satu penggalan satu kalimat. Putriku, kata Yesus pada Santa Faustina, curahkanlah hatimu itu menyenangkan aku, dan dengan mendaraskan koronka engkau mengantar umat manusia semakin dekat kepadaku. Dengan mendoakan doa koronka, engkau mengangkat atau semakin membawa orang lebih dekat lagi kepadaku. Nah, saya merasa bahwa kita terpanggil betul-betul untuk mendoakan doa koronka ini. Kenapa? Karena satu hal yang paling pertama tadi, daraskan itu, doa yang kuajarkan kepadamu. Dan yang kedua tadi adalah, putriku, curahkanlah hatimu itu menyenangkan aku, dan juga dengan mendaraskan koronka, engkau mengantar umat manusia semakin dekat denganku. Nah, menjadi pertanyaan bagi saya, bagi kita semua adalah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Karena apa? Karena kita selalu mendoakan doa koronka ini. Tapi apakah kita sungguh menyadari saya berdoa koronka? Apakah saya benar-benar ketika mendoakan doa koronka adalah saya mendoakan dengan sepenuh hati? Ataukah karena jam 3 saya doa koronka bersama LPF, ya udah ini kan acara rutin tiap hari saya doakan. Bukan begitu, ya. Baca 687 dan 929 itu betul-betul membuat kita mengoreksi kita, mengoreksi kita. Karena mungkin yang selama ini kita doakan atau kita daraskan, mungkin karena kita ikut-ikutan, dan yang kedua, karena kita dalam satu kelompok LPF, kalau saya tidak ikut, nanti orang bilang, kok kamu nggak ikut LPF? Tapi kita harus menyadari, saya doa koronka ini karena Tuhan yang mau. Seperti yang Tuhan mau kepada Faustina, demikian juga Tuhan mau kepada saya untuk melakukan hal yang sama. Nah, itu poin kita. Kalau demikian, kita juga ikut menolong orang-orang yang lain. Yesus menolong ibu mertua Simon Petrus, kita menolong saudara-saudara kita yang sakit, dan juga mereka yang berdosa untuk bisa bertobat dengan doa koronka itu. Ini kiranya pengajaran dan renungan yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa sebelum doa koronka ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendoakan doa, doa koronka, dan doa-doa devosional lain yang mendekatkan kami kepadamu. Semoga kami selalu menyadari, setiap kali kamu mendoakan doa-doa tertentu, Engkau sendiri hadir dan berdoa bersama kami. Bantulah semoga doa-doa kami juga berbuah dengan pertobatan dan kebahagiaan dari sama yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.